Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali, kita akan sharing trading kembali. Kita akan bahas apakah ada peluang di minggu depan ini mulai hari Senin sampai Jumat di pair GBP USD. Oke. Kalau kita perhatikan saat ini saya langsung aja buka di time frame weekly, dimana kalau kita perhatikan ya di time frame weekly ini lately ya dia sedang sideways guys. Oke, sideways. Kenapa? Ya, kenapa saya katakan sideways? Karena kita bisa lihat dia hanya bermain di antara ring high di sini dan ring low di sini. Oke. Nah, ini sudah berapa minggu ya ini terjadi, ini sudah lama lah terjadi namanya sideways. Kemungkinan akan terjadi gerakan besar. Entah itu nanti akan long run atau ya kan, long run. Maksud saya apa? Maksud saya dia akan goes up atau goes down. Saya nggak tahu. Nah, jadi kita mulai aja analisanya. Yang pertama saya perhatikan itu gini. Kenapa dia tertahan di area ini? Kalau saya lihat di sini guys, ya, coba kita perhatikan di sini ada yang namanya fair value gap, ya kan? Ini adalah fair value gap buy yang dibentuk oleh GU dan ternyata benar-benar mampu menahan harga untuk turun lebih dalam, ya kan? Ini disupport oleh adanya resisten di sebelah kirinya. Ini kalau kita perhatikan ada buy side liquidity yang berada tepat di sisi fair value gap di sini, ya kan? Nah, oke, saya garis ini. Nah, makanya fair value gap di sini berfungsi sebagai internal liquidity sangat strong sekali. Dia sangat kuat berada di sini, ya kan? Nah, kemudian dari data ini apa yang akan kita lakukan? Tentu satu data menunjukkan bahwa GU masih strong buy di weekly time frame. Tapi kalau kita langsung ambil posisi buy rasanya tidak kurang pas ya, kurang tepat. Kenapa? Datanya masih kurang. Oke, kita lanjut cari data di sini. Kemudian kalau kita perhatikan ada di sini GU juga membentuk yang namanya fair value gap. Coba kita perhatikan di sini. Ini adalah fair value gap ya, sama ini titik low candle merah ini. Saya tarik garis seperti ini. Apa yang terjadi? Ketika harga naik ke sini kemudian turun, nah respect kan, respect sampai pada akhirnya dijebol untuk ngambil fair value gap yang bawah tadi, kemudian balik lagi turun. Nah, ini kembali lagi naik. Dan saat ini kalau kita lihat candle ini tepat berada di garis paling atas ya, di fair value gap. Jadi ini dorongannya masih sangat kuat untuk naik. Meskipun sebelumnya ini juga ada liquidity yang diambil oleh shadow ini. Berarti liquidity ini diambil hanya untuk mendorong harga untuk masuk ke dalam fair value gap yang ini. Gitu. Jadi artinya apa? Tugas dari pengambilan liquidity di sini ini sudah clear ya. Ini menurut opini saya ini sudah clear. Kenapa? Dia sudah dari internal liquidity dia sudah masuk ke dari external liquidity di sini sudah digunakan untuk masuk ke area internal liquidity di sini. Apa itu internal? Ya fair value gap, oke? Dan kemudian dia balik lagi. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ini guys. Kalau kita perhatikan dia kembali naik ini, dia mengambil liquidity juga. Lihat di sini ada beberapa previous weekly low yang diambil. Oke. Ini dihabisi, diambil untuk apa? Sekaligus dia ngetap. Kita punya apa di sini? Kita punya yang namanya rejection block. Oke, di mana? Nah, ini kita punya rejection block di sini. Nah, tepat setelah menyentuh rejection block ini, candle ini pertama merah ini dia respect, kemudian dilanjutkan dengan mental ke atas. Oke. Clear? Menurut saya di time frame weekly ini GU saya akan cenderung ambil posisi buy. Tapi kapan? Kita tunggu konfirmasi di time frame yang lebih
kecil. Oke, kita lanjut masuk ke daily. Oke, kita fokus di area sini, di area terakhir-terakhir ini, di mana kalau kita perhatikan minggu ini beberapa hari terakhir GU kuat naik, ya kan? Nah, yang menarik adalah sebelum dia naik ini dia ngambil sell set liquidity di sini. Artinya dia ngambil bahan bakar untuk melanjutkan naik ke atas. Nah, cuman sayangnya di sini juga ya. Jadi di sini ambil liquidity, ya kan. Terus kemudian di sini ada apa namanya? Market structure shift. Artinya ini sudah setup sudah komplit ya. Dia mempunyai juga yang di sini CISD. Oke. Sorry, berarti ini CISD-nya di sini. Oke, clear nih. GU menarik sekali, GU di daily. Saya gambar pakai ini. Di GU kita mempunyai CISD ini, guys. Nah, oke. Kemudian kita juga punya fair value gap di sini dan harga sudah masuk ke sini dan respon terhadap area ini. Berarti ini adalah kesempatan kita untuk mencari peluang buy. Oke, kita turun langsung aja ke time frame H1 ya. Oke, di H1 ini untuk saat ini apakah sudah ada konfirmasi? Jadi untuk di H1 ini saya nanti kemungkinan di hari Senin kita akan tunggu di apa namanya London session atau American session, ya kan? Di sini ada low yang sudah diambil di break. Di sini ada break. Kemungkinan kita tunggu ya, masuk ke sini lagi, ambil ini, baru kemudian naik, buat fair value gap di sini, kemudian kita tembak ke atas. Nah, itu planning saya untuk di GU. Kalau dia langsung naik gimana? Langsung naik, biarkan ini dimatikan dulu. Kalau dia langsung naik, kita akan cari peluang buy di atasnya sini dengan membuat konfirmasi baru. Di sini ada breaker block sejajar dengan fair value gap, makanya harga tertahan di area sini, ya kan? Nih. Nah, ini fair value gap, ini fair value gap, ini breaker block, harga ditahan di sini. Jadi, kalau mau lebih aman ya biarkan harga ini masuk ke sini. Artinya area ini sudah dijebol, guys. Area ini sudah dijebol, sudah nggak ada perlawanan dari seller. Nah, nanti ketika dia retest ke sini, kita turun time frame ke M5, cari konfirmasi arahnya sudah mau naik ke atas. Arahnya itu ditentukan apa? Ketika GU di M5 di London session membuat protect low. Artinya dia semacam membuat apa namanya? Kayak Quasimodo ya, low high, lower low, higher high, kayak gini kan. Ini di M5 di atas area ini kita akan tembak buy. Nah, kalau misalkan turun di sini, ya kan, terus di sini ada konfirmasi buy, kita tembak buy target 1 di sini. Jadi kalau kita mempunyai posisi agak lumayan, ya di TP di sini salah satu, nah baru nanti yang lain di atasnya. Karena ingat area ini masih kuat, masih belum kejebol gitu. Oke, seperti itu pandangan saya tentang GU. Semoga sharing ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjut di pair lain dan kita akan review kembali nanti setelah market terjadi. Oke, semoga bermanfaat, guys. Kita akan belajar bersama setiap hari. Semoga ya bisa konsisten bikin video. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.